Assalamualaikum Bu Titi, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Pak Radis, nonton apa? Begini Bu, saya ini kan dapat tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Mohon bantuan panjenengan nggih Bu. Oh nggih Pak Radis, apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, pertanyaan pertama nggih, selama ini panjenengan kalau mendapatkan sebuah kasus atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana nggih Bu? Selama ini saya kurang bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Bagi saya, jika terjadi masalah, semua itu sama. Masalah masalah yang harus dicari penyelesaiannya. Kurang paham itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Oh begitu nggih Bu. Dari modul yang saya pelajari, yang termasuk dilema etika itu ya jika ada dua pilihan yang benar, yang sama-sama benar Bu. Jadi benar lawan benar. Tetapi yang dimaksud bujukan moral itu adalah ketika ada dua pilihan tetapi yang satu salah. Biasanya bujukan moral ini merupakan kasus-kasus yang berhubungan dengan ranah hukum Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua nggih, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oh gitu ya, perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Terima kasih loh Pak Radis atas ilmunya. Selama ini yang saya lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan yaitu diselesaikan dengan cara mencari apa sebab permasalahan tersebut Pak Radis, kemudian dengan menggali info dari orang yang bersangkutan atau yang terlihat dari info tersebut, diambil keputusan yang menurut saya itu sudah benar Pak Radis. Pertanyaan berikutnya nggih Bu, dari permasalahan tersebut kira-kira panjenengan apakah punya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Bu yang biasanya panjenengan lakukan? Mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian dari informasi-informasi tersebut dicari penyebab utama dari permasalahan yang sedang terjadi. Setelah itu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Selanjutnya bisa dilakukan musyawarah dengan wali kelas jika masalah tersebut menyangkut siswa. Namun jika masalah menyangkut guru, maka akan bermusyawarah dengan guru yang bersangkutan
untuk mencari solusi yang tepat. Gitu begitu nggih Bu. Sekarang gini Bu, dari hal-hal yang panjenengan sampaikan tadi, menurut panjenengan yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi seperti apa Bu? Saya selama ini tidak mengetahui permasalahan tersebut masuk dilema etika atau bukan. Bagi saya masalah ya masalah. Ngoten nggih Bu. Terus gini Bu, pertanyaan berikutnya nggih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Selama ini tantangannya yaitu permasalahan atau kasus tersebut melibatkan senior atau lebih tua secara umur, akan susah mengambil keputusan yang baik karena yang dihadapi adalah rekan yang umurnya lebih dari kita. Selanjutnya yaitu kurangnya informasi tentang permasalahan atau kasus yang sedang terjadi karena kedua belah pihak merasa mereka yang benar, sedangkan informasi yang didapatkan minim sekali. Pertanyaan berikutnya Bu, panjenengan apakah memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Ataukah ketika kasus itu muncul, panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus untuk bentuk ataupun prosedur seperti apa Bu yang panjenengan lakukan? Saya tidak memiliki jadwal tertentu Pak Radis, karena masalah kan bisa muncul kapan saja. Tapi jika muncul sebuah masalah, saya tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut pada hari terjadi permasalahan atau kasus tersebut. Saya harus menggali informasi terlebih dahulu, kemudian memanggil kedua pihak satu persatu untuk dicocokkan keterangannya. Begini Bu, dari kasus-kasus yang panjenengan hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut, apakah ada seseorang ataukah ada faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu panjenengan Bu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Ada Pak Radis. Biasanya saya meminta bantuan pengajar lain yang sifatnya netral, tidak memihak salah satu, karena informasi yang didapat akan seimbang, baik dari sisi ini dan sisi yang lain. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nggih Bu. Dari semua hal yang panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Seharusnya kita mengerti permasalahan atau kasus tersebut melanggar peraturan sekolah atau hanya perselisihan paham atau perbedaan persepsi yang mana hanya berbeda jalan untuk menuju tujuan yang sama. Akan tetapi meskipun saya tahu hal tersebut, saya tidak
tahu mana yang masuk dilema etika atau bujukan moral. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu. Oh, nggak apa-apa Pak Radis, tidak mengganggu kok. Baik Bu, sekali lagi terima kasih nggih atas waktunya. Saya mohon pamit dulu. Semoga panjenengan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Amin, semoga Pak Radis sukses selalu dan sehat-sehat saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf, saya mau mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Radis, ada apa? Begini Bapak, terkait tugas yang diberikan kepada saya sebagai calon guru penggerak, bahwa saya harus melakukan wawancara terhadap kepala sekolah mengenai praktek pengambilan keputusan Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Iya Pak Radis, silahkan, monggo. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak. Kita mulai nih Pak G. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral ya Pak Radis. Agak sulit memang membedakan keduanya. Tapi menurut pengetahuan saya, kalau dilema etika itu kita dihadapkan dengan pilihan benar lawan benar. Serta biasanya kasus tersebut seputar ranah peraturan sekolah. Tidak masuk dalam ranah hukum. Kalau bujukan moral, itu kita dihadapkan dengan pilihan benar dan salah. Dan biasanya kalau bujukan moral, itu sudah masuk ke ranah hukum. Adapun cara yang biasa saya gunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, maksud saya kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Kemudian mencari informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya bisa dilakukan musyawarah dengan wali kelas jika masalah tersebut menyangkut siswa. Namun, jika masalah menyangkut guru, maka saya akan bermusyawarah dengan guru yang bersangkutan untuk mencari solusi yang tepat. Berikutnya Bapak, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Selama ini yang saya lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan yaitu diselesaikan dengan cara mencari apa sebab permasalahan tersebut terjadi. Kemudian dengan menggali info dari orang yang bersangkutan atau yang terlibat. Dari info tersebut diambil keputusan yang menurut saya itu sudah benar Pak Radis. Apa langkah-langkah atau prosedur
yang panjenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, Bapak? Mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian dari informasi tersebut dicari penyebab utama dari permasalahan yang sedang terjadi. Setelah itu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Selanjutnya bisa juga dilakukan musyawarah dengan wali kelas jika masalah tersebut menyangkut siswa. Namun jika masalah menyangkut guru, maka akan bermusyawarah dengan guru yang bersangkutan untuk mencari solusi yang tepat. Berikutnya, Bapak, dari langkah-langkah dan prosedur yang panjenengan sampaikan tadi, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang panjenengan hadapi, Bapak? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan mendalami masalah yang terjadi, mencari informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan atau stakeholder sebelum mengambil suatu tindakan. Sudah barang tentu pada saat pengambilan keputusan Bapak menghadapi tantangan ataupun hambatan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Sesuai pengalaman saya selama ini, tantangannya yaitu permasalahan atau kasus tersebut melibatkan senior atau yang lebih tua secara umur. Akan susah mengambil keputusan yang baik. Karena yang dihadapi adalah rekan yang umurnya lebih dari kita. Selanjutnya yaitu kurangnya informasi tentang permasalahan atau kasus yang sedang terjadi. Karena kedua belah pihak merasa mereka yang benar, sedangkan informasi yang didapatkan minim sekali. Ketika permasalahan itu muncul, Bapak, apakah panjenengan menyelesaikan secara langsung di tempat, ataukah panjenengan mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya, Bapak? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan, Bapak? Kalau saya tidak memiliki jadwal tertentu, Pak Radis, karena masalah kan munculnya itu kan kapan saja. Tetapi jika muncul sebuah masalah, saya tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut pada hari terjadi permasalahan atau kasus tersebut. Saya harus menggali informasi terlebih dahulu, kemudian memanggil kedua belah pihak satu persatu untuk dicocokkan atau dibandingkan keterangannya. Dari pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan, Bapak? Adalah Pak Radis. Biasanya saya meminta bantuan pengajar lain yang sifatnya netral, tidak memihak salah satu, karena informasi yang didapat akan seimbang, baik dari sisi ini dan sisi yang lain. Serta saya juga akan berkoordinasi dengan pengawas sekolah jika masalah tersebut berkaitan dengan guru maupun tenaga kependidikan. Adapun faktor yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi yang baik di antara semua pihak yang terkait dan juga adanya keterbukaan di antara semuanya.
Alhamdulillah Bapak, akhirnya kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir Bapak nggih. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika Bapak? Seharusnya kita mengerti permasalahan atau kasus tersebut melanggar peraturan sekolah atau hanya perselisihan paham atau perbedaan persepsi yang mana hanya berbeda jalan untuk menuju tujuan yang sama. Akan tetapi, meskipun saya tahu hal tersebut, saya tidak tahu mana yang masuk dilema etika atau bujukan moral. Alhamdulillah, terima kasih nggih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga panjenengan sudah mau sharing tentang pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang panjenengan alami selama menjabat sebagai kepala sekolah Bapak. Iya Pak Raden, tidak apa-apa. Semoga jawaban-jawaban saya tadi bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk panjenengan. Dan maaf kalau jawabannya agak berbelit-belit. Saya mohon pamit Bapak nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya